Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Nur Amri serta seluruh saudara-saudaraku dari komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya di tempat ini saya sudah membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan insyaallah pada kesempatan subuh hari ini masih sekaitan dengan masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan kepada para jemaah yang mungkin ada hajatnya, ada keperluannya, bisa nanti meninggalkan kalau misalnya materi belum selesai. Jadi di dalam kitab Padailul Hamsa min Sihahis Sittah jilid 2 di halaman 219 sampai dengan 300 karya Imam atau Syekh Al-Allamah Sayyid Murtada, di sana dijelaskan bahwa suatu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab datang tiga orang pendeta menemui Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian berkata pendeta itu, kami datang menemuimu Khalifah, kami datang menemuimu Umar untuk menanyakan sesuatu, dan apabila engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami masuk Islam, kata pendeta itu. Dan agama Islam adalah agama yang benar, dan Muhammad betul adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika engkau Umar tidak bisa dan tidak mampu menjawab pertanyaan kami, maka kami tidak masuk Islam, dan jangan lagi berkoar-koar bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Kemudian Umar bin Khattab pun berkata kepada pendeta, silakan tuan pendeta, apa yang hendak tuan tanyakan kepada kami. Kemudian salah seorang pendeta tersebut pun berkata kepada Umar, pertanyaan kami Umar, yang pertama, kapankah pintu langit itu terbuka? Yang kedua Umar, kapankah pintu langit itu terkunci? Kemudian yang ketiga Umar, jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan dengan penghuninya. Kemudian yang keempat Umar, sebutkan kaum yang bisa memberi nasihat, bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi bukan dari bangsa jin dan manusia. Dan yang kelima, sebutkan 5 ciptaan makhluk Allah yang berjalan di muka bumi namun tidak dilahirkan oleh induknya. Dan yang terakhir Umar, coba jelaskan kepada kami kisah pemuda yang mempertahankan tauhid, mempertahankan iman dan bersembunyi di dalam gua. Kemudian Umar pun berkata, kalau Umar tidak mampu menjawab pertanyaan yang Tuhan berikan karena memang Umar tidak bisa menjawabnya, itu bukanlah hal yang memalukan, kata Umar. Anda bertinju, kata Umar, atau berpulat, mungkin kalian bisa ditambah jumlahnya. Namun pada kami, di kami ada, kata Umar, ada yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Kemudian Umar pun memanggil Salman Al-Farisi. Wahai Salman Al-Farisi, ke sini. Kemudian Salman pun mendekati Umar kemudian berkata, ada apa Amirul Mukminin?
Al-Farisi pun berlari menuju rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata, "Wahai Ali, engkau dipanggil Umar, Amirul Mukminin." Dia sementara berdebat dengan 3 orang pendeta. Kemudian mendengar ucapan dari Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib pun segera memasang burdahnya dan selendangnya, kemudian datang menemui Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib pun tiba, kemudian dijelaskanlah oleh Umar bin Khattab bahwa 3 pendeta ini Ali mengajukan pertanyaan kepada saya. Katanya kalau kita bisa jawab dan mampu jawab, dia masuk Islam. Namun kalau kita tidak bisa jawab, berarti Islam itu tidak benar dan tidak perlu keluar-keluar lagi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada pendeta itu, "Silahkan tuan-tuan ajukan pertanyaannya." Kemudian seorang pendeta pun mengajukan pertanyaannya. "Wahai Ali, pertanyaan pertama, kapankah pintu langit itu terkunci?" Jawabannya Ali, "Asyirku billah, apabila engkau berbuat syirik kepada Allah, maka pintu-pintu langit akan terkunci. Apabila engkau mempersekutukan Allah, maka semua doa-doa tidak sampai ke langit." Pertanyaan yang kedua Ali, "Kapankah pintu langit itu terbuka?" Kemudian Ali pun menjawab, "Pintu langit itu terbuka apabila engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di saat engkau menyaksikan, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, maka pintu langit itu akan terbuka dan doa-doa akan sampai ke langit." Kemudian pertanyaan yang ketiga Ali, "Jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan dengan penghuninya." Kemudian Ali pun menjawab, "Kalau itu pertanyaan Tuhan, yang Tuhan maksud adalah Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mempunyai kaum yang namanya kaum Nineveh. Nabi Yunus berdakwah pada kaumnya, namun tak satu pun ikut dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Nabi Yunus pun dicemooh oleh raja dan masyarakatnya pada saat itu. Sehingga Nabi Yunus memohon kepada Allah supaya kaum Nineveh dijatuhi asap, diberikan asap karena tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Yunus. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Yunus bahwa 40 hari jika penduduk Nineveh tidak beriman, bertakwa, tidak ikut dengan ajaran tauhid yang dibawakan Nabi Yunus, maka Allah akan menurunkan azab kepada kaum Nineveh. 39 hari berlalu. 40 hari yang dijanjikan, 39 hari berlalu. Yang dijanjikan oleh Allah belum ada tanda-tanda. Sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Namun apa yang terjadi pada saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Pada saat itulah Raja Nineveh bersama masyarakatnya berkata, "Wah, betul ini apa yang disampaikan Nabi Yunus bahwa akan turun azab 40 hari yang dijanjikan kepada kita." Sehingga pada saat itu kaum Nineveh mengikuti, beriman kepada Allah bersama masyarakatnya. Namun nabinya sudah tidak ada. Nabinya sudah berangkat. Tibalah Nabi Yunus di atas kapal, dia akan berangkat meninggalkan kaum Nineveh. Dalam perjalanannya di tengah laut itu tertempa ombak yang sangat besar dengan badai yang cukup besar, sehingga penumpang kapal itu mesti ada yang diturunkan. Sehingga diundilah pada saat itu siapa yang mesti diturunkan di muatan kapal ini. Dan ternyata setelah diundi pertama, namanya Nabi Yunus yang keluar. Setelah itu diundi kembali, tetap Nabi Yunus beberapa kali dilakukan pengundian, tetap namanya Nabi Yunus yang keluar. Sehingga yang Yunus pun diterjun turun ke laut,
dan disitulah dia ditelan oleh ikan hiu. 40 hari dia di dalam perut ikan, dibawa keliling di dalam 7 samudra, karena Nabi Yunus adalah orang yang senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga firman Allah di dalam surah As-Saffat ayat 143, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kata Allah, beruntunglah Nabi Yunus itu, ya, orang yang senantiasa berzikir bertasbih kepada Allah. Kata Allah, seandainya lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya seandainya Nabi Yunus bukan orang yang senantiasa berzikir bertasbih kepada Allah, kata Allah, niscaya Nabi Yunus akan selamanya berada di dalam perut ikan sampai dengan hari kiamat. Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan itu 40 hari dibawa keliling 7 samudra karena dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perut ikan itu mual sampai dibawa ke pinggir daratan, kemudian dimuntahkan keluar Nabi Yunus. Itulah yang dikatakan kuburan berjalan dengan penghuninya. Apa kata pendeta? Wah, ini hebat ini, berkata pendeta itu. Kemudian Ali, pertanyaan yang keempat, jelaskan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi bukan dari makhluk jin dan manusia. Karena Ali, pada saat bala tentara Nabi Sulaiman akan lewat di lembah semut, salah seekor semut memberikan komando aba-aba kepada kaum semut lainnya. Wahai kaum semut, pasukan Nabi Sulaiman, bala tentara Nabi Sulaiman akan lewat di sini, maka masuklah kalian sembunyi di sarang-sarang kalian agar kalian tidak terinjak dengan Sulaiman dan bala tentaranya. Inilah yang dikatakan makhluk yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi bukan dari bangsa jin dan manusia. Kemudian yang kelima, Ali, coba sebutkan 5 makhluk Allah yang terlahir ke dunia namun tidak dilahirkan oleh induknya. Ali pun menjawab, yang pertama Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga unta Nabi Saleh. Kalau di pejuang saya sudah bahas kisahnya unta Nabi Saleh. Jadi jemaah sekalian, unta Nabi Saleh itu keluar dari gunung batu. Iya, nanti pada pertemuan berikutnya mungkin. Yang ketiga adalah unta Nabi Saleh. Dan yang keempat kata Ali adalah tongkat Nabi Musa yang bisa berubah jadi ular, tidak diciptakan juga dari induknya. Dan yang kelima Ali berkata yang kelima adalah kambing atau domba pengganti leher Nabi Ismail alaihissalam. Seketika itu 2 pendeta dari 3 orang pendeta tersebut langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salah seorang pendeta berkata kepada Ali, tunggu dulu Ali, mungkin 2 orang temanku sudah yakin dengan jawaban-jawabanmu, tapi masih ada 1 pertanyaan Ali yang belum engkau jawab. Kemudian dilanjutkanlah pertanyaan pendeta ini, bahwa jelaskan kepada kami tentang pemuda yang mempertahankan tauhid dan bersembunyi di dalam gua. Apa dia katakan Ali pada saat itu? Baiklah, saya akan menjelaskan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Di sana dijelaskan tentang pemuda gua ini, ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Iya, bisa dibaca karena kalau saya bahas di sini tidak selesai yang. Nah, terus apa kata sang pendeta? Wahai Ali, jika engkau menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran, itu sudah sering kami dengar Ali. Tapi kami mau mendengarkan apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap kamu secara
rinci dan lengkap, secara detail dan lengkap. Kemudian Ali pun menantang kepada sang pendeta, oke sang pendeta, kalau begitu silakan Tuhan memperbaiki duduk kalian. Nah, ini Ali menantang ini sang pendeta untuk dijelaskan secara detail kisah bagaimana kisah Al-Kahfi itu yang senantiasa kita baca di malam Jumat kalau di pejuang subuh. Alhamdulillah ada kegiatan rutin memang itu pembacaan surah Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Lanjut kisah. Kemudian duduklah pendeta ini di depannya Ali. Kemudian dijelaskanlah. Bertanya Ali, wahai pendeta, kita mulai dari mana? Ya. Kemudian sang pendeta bertanya kepada Ali, di manakah tempat kejadian tersebut? Kemudian Ali pun menjawab, yaitu di kota Apesus. Di kota Apesus. Kota Apesus adalah salah satu kota yang terletak antara negara Turki dan negara Yordania Amman. Jadi 8 kilo dari kota Amman, ibu kota Yordania, di sana ada kota yang namanya kota Apesus. Apa kata pendeta? Lanjut Ali. Oke. Ali pun melanjutkan kisahnya bahwa pada saat itu Raja Ephasus adalah seorang raja yang memimpin, adalah seorang raja yang baik hati. Seorang raja yang baik hati. Namun pada saat Raja Ephasus meninggal dunia, maka sampailah ke telinga Raja Roma pada saat itu yang bernama Decianus. Pada saat mengetahui bahwa Raja Ephasus meninggal dunia, maka pada saat itulah Raja Decianus menyerang kota Ephasus dan menguasai kota Ephasus, dan diangkatlah menjadi raja pada saat itu Raja Decianus. Kemudian Raja Decianus membangun istana yang sangat besar di Ephasus. Kemudian berkata lagi sang pendeta, jangan dulu Ali, berapa luas istana kerajaan yang dibangun oleh Raja Decianus? Kemudian Ali pun menjawab, lebarnya 1 parsa dan panjangnya 1 parsa. 1 parsa itu ukurannya 8 km dan lebarnya 8 km. Oh, lanjut Ali, silakan lanjut Ali. Kemudian Ali pun melanjutkan, di dalam kepemimpinan Raja Decianus didampingi oleh beberapa menteri-menteri. Dia menempatkan 50 menteri di sebelah kanan dan 50 menteri di sebelah kiri. Dan di antara 50 menteri di kanan, 50 menteri, dia juga didampingi oleh 6 orang pemuda. 6 orang pemuda yang cerdas-cerdas. Kemudian bertanya sang pendeta, siapakah nama ke-6 pemuda itu Ali? Kemudian Ali pun menyebutkan ke-6 nama pemuda yang cerdas yang senantiasa mendampingi Raja Decianus. Yang pertama adalah Tamlikah, yang kedua adalah Muksalminah, yang ketiga adalah Nainuis, yang keempat adalah Martinus, yang kelima adalah Sonawis, dan yang keenam adalah Sariulis. Itulah nama 6 pemuda yang mendampingi Raja Decianus yang menjadi cikal bakal surah Al-Kahfi. Nanti mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa cuma 6? Jadi setelah dia sebutkan Ali itu, dia jelaskanlah bahwa ke-6 pemuda ini, apabila para menteri-menteri Raja Decianus setelah melakukan rapat, maka yang pengambil keputusan adalah ke-6 pemuda yang cerdas-cerdas ini. Lanjut Ali. Terus pendeta itu bertanya, jangan dulu Ali, di antara luasnya kerajaan Decianus, yaitu lebarnya 1 parsa dan panjangnya 1 parsa, bagaimanakah cara Raja Decianus mengharumkan ruangannya dengan seluas itu? Kemudian Ali pun menjawab bahwa cara Raja Decianus mengharumkan ruangannya yaitu di setiap pagi salah seorang membawa ember yang berisi dengan parfum dan seorang lagi yang membawa seekor burung. Dan apabila burung itu diberikan isyarat atau tanda, maka burung itu mencemplungkan kedua sayapnya, kemudian dia terbang
terbang di ruangan-ruangan, menebarkan harum bau. Ternyata luar biasa orang-orang dulu. Tinggi tekniknya burung dia pakai untuk mengharumkan ruangan-ruangan. Kemudian lanjut Ali. Nah, setelah masa kepemimpinan Dikianus, dia tidak pernah merasakan sakit. Raja Dikianus tidak pernah merasakan sakit, sehingga dia panggil para menteri-menterinya, wahai para menteri-menteriku, apakah engkau pernah melihat aku sakit? Pernah engkau melihat aku demam? Pernah melihat engkau sakit perut? Pernah engkau melihat sakit kepadaku? Kata menteri-menterinya, tidak pernah raja. Terus raja bertanya, kalau yang tidak pernah sakit, siapa itu yang tidak pernah sakit? Kemudian para menteri-menteri menjawab, Tuhan raja. Kata raja, maukah engkau memanggilku Tuhan? Kemudian mau raja. Dan barang siapa yang memanggilku Tuhan, maka semua fasilitas-fasilitas akan aku siapkan, sarana-sarana akan aku siapkan, sehingga pada saat itu pun dianggap Tuhan pada saat itu Raja Dikianus. Sehingga keenam pemuda ini pun rapat di rumah Tamlika yang dijadikan ketua kelompok pada saat ini yang dituangkan rapat. Kemudian bertanyalah dalam rapat tersebut salah seorang dari pemuda, bagaimana pendapat kamu Tamlika tentang raja yang dijadikan sebagai Tuhan? Apa kata Tamlika? Tidak, dia bukan Tuhan. Langit ini tidak ada penyangganya bisa tegak, tentunya ada yang menciptakan. Matahari bersinar, bulan bersinar, bintang bersinar, tentunya ada yang menciptakan. Kalau Raja Dikianus bisa sakit, setiap keputusan kita yang memutuskan, dia memiliki rasa takut, apakah dia bisa dikategorikan dengan Tuhan? Tentunya tidak, kata keenam pemuda itu. Terus apa langkah yang akan kita lakukan? Kata Tamlika, kita mesti meninggalkan harta kekayaan, sarana dan prasarana, fasilitas yang ada. Kita tidak boleh ikut kepada Raja Dikianus yang mengaku sebagai raja. Apakah kalian setuju meninggalkan kerajaan ini, istana ini? Semua pun sepakat meninggalkan kerajaan pada saat itu. Kemudian dia berangkat pun, keenam pemuda ini meninggalkan kerajaan. Dan di tengah perjalanan dia sempat menjual 3 kilo kurma. Dia sempat menjual kurma dengan harga 3 dirham. 3 dirham. Dia sempat menjual kurma dengan 3 dirham. Dengan modal 3 dirham ini, berjalanlah terus keenam pemuda ini sampai ke suatu tempat. Dia bertemu dengan seorang pengembala bersama dengan seekor anjingnya. Berjalan menemui, apa kata pengembala itu? Sepertinya tuan-tuan bukanlah dari rakyat biasa. Sepertinya tuan adalah orang-orang dari kerajaan. Kemudian keenam pemuda ini pun berkata kepada pengembala ini, kami ini adalah para orang-orang kepercayaan Raja Dikianus. Namun kami tidak setuju jika Dikianus dianggap sebagai Tuhan, sehingga kami meninggalkan kerajaan. Setelah itu berkatalah keenam pemuda ini, bolehkah engkau tunjukkan di mana tempat yang aman untuk kami bersembunyi? Kemudian kata pengembala ini, kami bisa menunjukkan tuan-tuan tempat di mana yang bisa bersembunyi. Selama tuan menginginkan kami ikut bersama tuan-tuan, karena kebetulan juga pengembala ini ikut seakidah satu tauhid dengan keenam pemuda ini, sehingga pengembala itu pun mengembalikan ternaknya kepada pemiliknya, gembalanya kepada pemiliknya, kemudian ikut kepada 6 pemuda ini. Maka cukuplah 7 pemuda. Kemudian bertanya pendeta, jangan dulu Ali, siapakah nama pemuda pengembala itu dan siapa nama anjingnya? Kemudian Ali pun menjawab, nama pengembala itu Paliatatinus, ya. Namanya semua susah disebut ini. Jadi, dan siapa nama anjingnya? Nama anjingnya bernama Kifmir. Oke, lanjut Ali. Kemudian ketujuh orang ini, 7 pemuda ini bersama seekor anjingnya menuju suatu bukit yang bernama Bukit Nablus. Kemudian di bawah Bukit Nablus
Disitulah bersembunyi ketujuh pemuda ini. Kemudian masuklah ke dalam gua itu. Namun sebelum masuk ke dalam gua, di depan gua itu ada air terjun, sehingga semuanya sempat mandi sebelum masuk ke dalam gua tersebut. Setelah di dalam gua tersebut, mereka pun baring tidur, golek kiri, golek kanan, sampai pada akhirnya dia terbangun. Dan pada saat terbangun, maaf saya percepat sedikit. Pada saat dia terbangun, semuanya kelaparan. Maka dia bertanya, mesti kita mencari makanan. Siapa kira-kira yang akan dipercayakan mencari makanan? Karena pada saat itu Tamlika adalah kedua kelompok. Maka dipercayakanlah Tamlika untuk keluar gua, turun gunung untuk mencari makanan. Kemudian digunakanlah uang 3 dirham itu untuk pergi mencari makanan. Setelah tiba di dalam perbatasan kota, wah ini heran Tamlika, kok ini kota sudah berubah. Kemarin lewat tidak begini. Kemudian dia pun masuk ke dalam kota itu. Kemudian dia mendapatkan penjual roti. Dan pada saat terjadi tawar-menawar harga roti, sepakat harga roti tersebut 1 dirham. Pada saat Tamlika menyodorkan uang 1 dirham itu kepada penjual roti, maka penjual roti itu langsung memegang tangan Tamlika. Apa kata penjual roti itu? Bahwa kalian mendapatkan uang kuno. Dari mana kalian mendapatkan uang kuno? Apa kata Tamlika? Saya tidak mendapatkan uang kuno. Ini uang kemarin saya jual kurma. Tidak usah kamu bohong, kata penjual roti ini. Raja Abdul Rahman hanya mengambil 5% dari penemuan barang kuno. Wah, tambah heranlah pada saat itu Tamlika. Wah, kenapa ini rajanya sudah nama Raja Abdul Rahman? Padahal yang setahunya Tamlika itu adalah Raja Dekianus. Tetap bertahan Tamlika bahwa uang ini adalah bukan uang kuno, uang yang baru kemarin aku pakai menjual kurma dan ini lawannya. Kata penjual roti, tidak, kamu segera harus diantar ke raja karena kau mendapatkan uang kuno. Kemudian diantar pun, Tamlika pun diantar oleh penjual roti ke raja. Tambah heranlah Tamlika pada saat itu, karena pada saat tiba di kerajaan, rajanya sudah bukan Raja Dekianus. Sehingga pada saat tiba di kerajaan, kata penjual roti, wahai raja, kami menemukan pemuda ini membelanjakan uang kuno. Kata Tamlika, wahai raja, kami tidak menggunakan uang kuno. Uang kuno ini adalah uang yang kami dapatkan pada saat menjual kurma kemarin. Dia sebutkanlah Tamlika ini satu persatu nama yang dia kenal, bahwa kami dari sini. Dia sebutkanlah Raja Dekianus. Kemudian apa kata raja? Kamu menyebutkan seorang raja yang salim, yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Jadi sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kemudian tidak raja, kami masih ingat betul tempat kami di sini, orang-orang di sana kami kenal. Apa kata raja? Sepertinya pikiranmu sudah mulai terganggu. Jadi lanjut kisah. Kemudian raja pun memerintahkan pasukannya, memerintahkan tentaranya untuk membawa Tamlika ini ke tempat yang dituju, yang dianggap bahwa disitulah dia tinggal. Singkat cerita, tibalah ke salah satu rumah yang diakui Tamlika sebagai rumahnya. Keluarlah seorang nenek, seorang kakek, berkata kakek itu, wahai para tentara kerajaan, apa yang hendak engkau cari di rumah saya? Wahai kakek, ini ada seorang pemuda yang mengaku dia tinggal di sini. Kemudian sang kakek pun bertanya, siapa namamu wahai pemuda? Kemudian pemuda itu pun berkata, namaku adalah Tamlika, putra dari Palestina. Seketika itu pun mendengar nama Palestina, kakek tua itu langsung sujud kepada Tamlika. Apa kata kakek tua itu? Bahwa betullah apa kata nenek moyangku, apa kata Nabi Isa di dalam kitabnya. Jadi dalam kitabnya Isa ini kisah Ashabul Kahfi juga sudah dijelaskan bahwa nanti akan bangkit pemuda-pemuda Al-Kahfi. Sehingga kakek tua berkata bahwa ini adalah kakek moyangku yang dijelaskan oleh dalam kitab Isa bahwa nanti akan bangkit pemuda-pemuda Al-Kahfi. Kemudian pada saat itu pun Tamlika digiring ke kerajaan dan dibawa untuk menemui teman-temannya yang lain. Singkat cerita,
tiba di depan bukit, kata Tamlika, wahai raja, wahai tuan-tuan, janganlah engkau naik ke dalam gua. Cukuplah aku yang masuk ke dalam gua, karena aku takut teman-temanku menganggap bahwa Raja Dekianus yang akan menjemputnya. Kemudian Tamlika pun naik ke dalam gua, kemudian menemui teman-temannya dan memberikan roti itu untuk dimakan teman-temannya. Kemudian berkata teman-temannya kepada Tamlika, wahai Tamlika, bagaimana perjalananmu? Apa aman? Kata Tamlika, bukan lagi aman. Tahukah engkau seberapa lama kita menetap di gua ini? Sampai ada yang mengatakan setengah hari, sampai ada yang mengatakan 1 hari. Tapi lihatlah jawabannya di dalam firman Allah di dalam surah Al-Kahfi, bahwa 309 tahun di dalam gua itu berada. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian berkata bahwa raja sudah berganti, bahkan telah lahir seorang nabi dan telah berlalu pula masanya, yaitu Nabi Isa. Dan di bawah ada raja yang ingin menjemput kita. Sehingga apa kata-kata teman Tamlika? Jangan turun wahai Tamlika. Saya takut kalau kita turun, kita dikultuskan, kita didewakan oleh orang-orang itu. Kita sudah melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita di sini 309 tahun lamanya. Iya, sehingga berdoalah mereka bahwa ya Allah, tutuplah gua ini dari pandangan manusia dan ambillah kami. Sehingga pada saat itu gua tersebut sebagaimana permintaannya, tutuplah gua ini dari pandangan manusia dan ambillah kami. Sehingga pada saat itu tertutup gua tersebut dan tidak ditemukan. 7 hari 7 malam raja bersama dengan pasukannya mencari, tapi tidak ditemukan gua itu. Karena memang permintaannya, ya Allah, tutuplah gua ini dari pandangan manusia dan ambillah kami. Sehingga pada saat itu tidak ditemukan gua. Tapi sekarang sudah bisa. Bagi yang punya uang silakan bisa jalan-jalan ke sana dekat Amman, Yordania, untuk melihat gua yang disebut dengan gua hemat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa gua rajib. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.